JO ini seringkali tunduk pada KUH Perdata, terutama di pasal 1320. Di KUH Perdata ini memang kesepakatan para pihak cakap sepakat atas sesuatu tidak melanggar aturan. Peraturan PPN tadi ini mengatakan bahwa JO ini bagian dari subjek hukum PPN. Jadi peraturan pemerintah nomor 1 2012 ini merupakan turunan dari Undang-Undang PPN, Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Jadi di dalam Undang-Undang PPN dikatakan, pokoknya ini bahasa sederhana saya, kalau ada yang kurang jelas, pengaturannya ada di PP. Keluarlah PP nomor 1 2012. Demikian pula di Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH juga ngomong, kalau ada yang kurang jelas, aturan detailnya ada di PP. PP yang menjadi turunan dari Undang-Undang PPH adalah PP 94 2010. Nah, masalahnya adalah cara menginterpretasikannya itu berbeda. Di Undang-Undang PPN, pengertian badan menjadi pengusaha kena pajak sama dengan pengertian badan di dalam Undang-Undang PPH dan di dalam Undang-Undang KUB. Tapi badan lainnya ini, bentuk badan lainnya ini yang berbeda. Kata Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksananya itu subjek. Sehingga, nah dalam praktek, kalau ada JO yang melakukan transaksi, berarti dia melakukan penyerahan, ada objeknya. Nah, karena terpenuhi kewajiban pajak subjektif, terpenuhi kewajiban objektif, ya kewajiban pajak objektif, dia menjadi wajib pajak. Kalau di dalam istilah PPN menjadi pengusaha kena pajak. Dia memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Nah, masalah di Undang-Undang PPH ini, pengaturan di dalam PP 94 tahun 2010 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang PPH tidak ada. Dan tunduk pada peraturan yang berbeda. Nah, jadi ada kasus Ditjen Pajak sebelum yang jadi misalkan gini, Ditjen Pajak dua nih yang sekarang tanda kutip ditunjuk, dua sebelumnya punya pendapat yang berbeda. Ini dari kasus yang saya tangani. Jadi dua, sekali lagi Ditjen Pajak sekarang misalkan yang sekarang C, A, B, C. Ditjen Pajak yang C sekarang sedang menjabat, diberi amanah. Ditjen Pajak A dan B menjawab pertanyaan wajib pajak perusahaan yang terdaftar di KPP BUMN 3 menjawab berbeda. Ditjen Pajak A mengatakan itu bukan subjek, ya konsorsium, tapi Ditjen Pajak yang B setelah menggantikan itu subjek. Nah, sehingga peraturan yang, bukan peraturan nih, surat Ditjen Pajak ini dibaca berbeda. Ya, kalau pakai kaidah, ya, lex posteriori derogat legi priori, ya pakai yang terakhir. Itulah yang terjadi. Nah, ini yang menjadi dispute di dalam praktek. Karena ada pertanyaan dari wajib pajak, berlaku ketentuan subjek pajak. Setelah saya telusuri, sekali lagi, surat Ditjen Pajak ini bukan rujukan peraturan. Saya telusuri ya, dasar hukum yang dipakai oleh surat Ditjen Pajak ini ternyata dia menggunakan tanda kutip analogi yang ada di dalam Undang-Undang PPN. Sekali lagi memang kalau melihat di sini bentuk badan lainnya termasuk memang tidak terbatas pada kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif ini sama dengan misalkan KIK ya. KIK EBA. Kalau di dalam literatur dinamakan dengan asset backed securities. Contoh sederhananya gini, saya sedikit nyimpang dulu. Misalkan, nah, para pemodal ngasih duit ke fund manager, nanti fund manager mengelola duit itu menjadikan dana yang dipakai untuk membeli, kebalik maaf. Jadi misalkan saya punya tanah ini akan dipakai untuk membangun misalkan landed house
ya perumahan hunian, ya, bukan flat, bukan yang ke atas, tapi yang landed house, rumah tapak, nggak punya duit, pilihannya bisa ngutang ke bank, bisa ngutang dalam bentuk obligasi, atau di sekuritisasi. Nah, inilah kemudian para pemodal membeli surat berharganya. Nah, ini kredit investasi kolektif. Nah, ini kumpulan modal. Oke, kita tidak bahas ini, tapi kita bahas bentuk, nah ini, termasuk ini yang sekarang sedang dispute adalah konsorsium. Nah, bagi saya, nggak ada masalah dikenakan subjek pajak, tergantung aturannya jelas. Jadi kalau memang mau dikenakan, ya silahkan, mau sama dengan Undang-Undang PPN berarti ada di PP. Walaupun PP ini tanda kutip, ya ini kan termasuk badan lainnya, kalau kurang jelas di PP. Jadi PP kayak menambah norma baru. Di dalam Undang-Undang PPN-nya tidak ada pengertian badan lainnya itu termasuk konsorsium atau joint operation atau KSO. Tapi kemudian di PP-nya ini. Tapi kalau melihat kaidah bahwa kalau ada aturan yang belum jelas ke PP. Nah, ini bisa juga. Nah, ini ke lawyer lah yang kemudian menentukan ini melalui pengadilan, ya. Dalam hal ini karena PP dengan Undang-Undang PPN, ya berarti di Mahkamah Agung, Judicial Review. Tapi saya melihat dari sisi kebijakan, berarti PP ini, ya PP 1 2012 sudah menjelaskan bahwa badan lainnya ini termasuk joint operation. Tapi di PP 94 2010 yang mengatur peraturan pelaksanaan Undang PPh tidak ada. Nah, kemudian di level paling bawah, surat Dijen Pajak memberikan penegasan, itu subjek. Nah, ini kan beda pendapat. Nah, itu. Jadi, saya sih melihatnya bukan subjek pajak. Tapi kemudian, bermasalah juga pemahaman saya ini kalau dibaca sekilas, ya. Kenapa? Ya, mereka punya kewajiban potong pungut. Artinya, subjek pajak kemudian menjadi wajib pajak pemotong. Tapi bukan subjek pajak badan. Nah, ini. Karena mereka juga menjadi wajib pajak. Wajib pajak dalam konteks pemotong. Karena mereka punya pegawai membayar potong PPh 21. Mereka punya utang kepada pihak ketiga membayar kemudian potong PPh 23. Ini, ya. Jadi permasalahan yang ada di dalam praktek ini menyebabkan adanya legal uncertainty. Kenapa? Undang-Undang PPN punya pengaturan lebih detail di dalam PP 1 2012, khususnya pasal 3, dengan eksplisit mengatakan KSO atau joint operation menjadi pengusaha kena pajak, tapi di Undang-Undang PPh tidak ada. Ya, sementara memang sebagian wajib pajak, sebagian petugas pajak yang saya temui itu bukan subjek pajak badan. Tapi sekarang, nah kembali karena ada kasus yang merujuk pada surat Dijen Pajak, dengan analogi peraturan PPN, ini menjadi masalah yang aktual. Nah, kemudian kalau kita praktekkan lagi ke dalam tadi, yayasan A, yayasan B berkolaborasi, konsorsium, saya sih seringkali mengatakan, ya sudah, agar tidak menimbulkan dispute, transaksinya diatasnamakan salah satu dari anggota konsorsium. Demikian pula nanti misalkan PT A, PT B bergerak sama-sama di bidang konstruksi. Mereka berkolaborasi membentuk suatu JO. Nah, seringkali kan mereka membagi kerjaan. Kalau kerjaan konstruksi itu engineering, procurement, construction dibagi. Kadang-kala ada 3, PT A, PT B, PT C. PT A mengerjakan engineering, PT B mengerjakan construction, PT C mengerjakan procurement. Nah, ini memang menjadi kompleks ketika kita tidak mengantisipasi kewajiban perpajakannya. Tapi memang sekarang sekali lagi kembali ke peraturan yang memberikan legal uncertainty bagi wajib pajak. Itu kasus yang sekarang lagi aktual. Karena kembali lagi ada satu kasus di wajib pajak, ya, BUMN yang membuat surat ke Dijen Pajak A, ya 2 Dijen Pajak sebelum ini, kemudian ke Dijen Pajak B, beda jawabannya. Hanya beda tahun ini. Nah, kalau pertanyaan sekarang yang Dijen Pajak C bisa jadi beda lagi. Nah, ini karena ada legal uncertainty, ketidakpastian hukum. Nah, tinggal diputuskan mau subjek atau non.
Baik, Sobat Pratama, pembahasan kita tentang subjek pajak sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga silahkan share. Kenapa saya minta share? Karena sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam video ini sebagai suatu pengejawantahan dari spirit hidup yang saya terapkan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian in ahsantum ahsantum yang anfusikum. Kalau kita berbuat baik, menyebarkan ilmu, ilmunya akan kembali ke kita. Karena apa? Semakin banyak memberi, semakin banyak terima, berarti kita harus menggali lagi. Bahkan di satu dalil lain di dalam Al-Quran, nah ini saya coba terapkan, walakin kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi kita harus menjadi generasi robbani yang terus mengajarkan dan terus belajar. Jadi ini bagian dari spirit hidup saya tadi, terus mengajarkan dan dari situ saya bisa terus belajar. Saya Priyanto Budi Saptono, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.